Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kisah kali ini akan melanjutkan cerita mengenai Barongan Pring bagian kedua atau bagian terakhir. Di cerita kali ini akan melanjutkan cerita perburuan burung oleh Anto dan Fadlan di hutan bambu. Di mana kisah sebelumnya mereka melihat makhluk sosok besar di tengah hutan bambu tersebut. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @demozien. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Kaki yang membatu, mulut yang keluh, peluh yang semakin memburuh membuat mereka ingin lari sekuat tenaga menjauh dari tempat neraka sekarang berada. Dengan mata dan kesadaran yang masih tersisa, terdengar dari sebelah kanan suara ranting bambu yang terinjak begitu kuat. Mereka menoleh ke arah sumber suara yang ternyata berasal dari tangan makhluk besar. Ukuran tangannya sama seperti badan Fadlan dan Anto, dengan jari yang sebesar pisang raja, busuk, terbakar bercampur darah. Kuku yang panjang dan hitam, tangan tersebut seolah-olah keluar dari balik rumpun bambu. Doa dalam hati terpanjatkan secara serampangan dan pasti, namun tak kunjung mengusir ketakutan dan makhluk tersebut untuk pergi. Malah ketakutan yang kian pasti menikmati keberanian mereka yang telah habis tak tersisa. Tiba-tiba hujan turun tanpa pertanda, seakan pertolongan yang sudah dicari dan jawaban doa yang kini terkabuli. Tetes air hujan yang mulai membasahi membuat tubuh mereka kembali seperti sedia kala. Ketakutan yang membelenggu seakan pudar oleh tetesan hujan yang kian besar. Seperti sesuatu yang menahan langkah kaki dari tadi sudah sirna dan hilang entah kemana. Tanpa aba-aba mereka lari sekuat tenaga, namun karena rasa panik dan takut yang dari tadi mereka derita membuat langkah mereka tak tentu arah. Berlari menerjang apapun yang ada di depan mata, semak belukar, pohon kecil, dan pohon pisang tak luput dari tabrakan tubuh mereka satu persatu. Mereka harus pergi dan lari. Namun sial bagi mereka, di tengah kaki yang terus melangkah, malah mereka membawa ke arah kuburan tua yang tadi mereka hindari. Kaki Fadlan menyandung batu nisan dari makam tua di tengah mereka berada saat ini. Fadlan pun berteriak, kesakitan menahan kakinya. Anto yang berlari di belakang Fadlan langsung membantunya untuk berdiri. Namun, sesaat sebelum membantu Fadlan berdiri, Anto mendengar dengan jelas suara auman harimau yang entah dari mana sumber suaranya. Tanpa pikir panjang dan peduli terhadap apapun, mereka berdua langsung lari sekuat tenaga, tak terkecuali dengan Fadlan yang sambil menahan rasa sakitnya. Mereka berlari sambil berteriak, melepaskan ketakutan yang tertahan sedari tadi, hingga sampai di dekat desa. Sekelompok warga menoleh ke arah sumber suara teriakan Fadlan dan Anto. Tahan, berhenti dulu. Ada apa ini? Kayak orang habis lihat setan aja, ucap Pak Imron, menenangkan dan mencoba bertanya kepada mereka. Suara Fadlan terbata-bata dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan keringat yang memandikan badannya. Begitupun dengan Anto, keluh mengucapkan kata dan hanya bisa memberi isyarat. Ya udah, ini minum dulu. Pak Imran menyodorkan air minum dalam gelas di pos ronda. Pos rondanya ini emang di ujung desa ya, karena lebih mudah memastikan keamanan desa karena menjadi jalur utama keluar masuknya warga. Nah, kopi nih sekalian sama rokoknya juga, Mas Andi menawarkan. Kamu ini orang lagi ketakutan malah dipecandain, Andi hanya membalas. Udah, tenang dulu, atur nafas dulu, baru cerita. Pak Imron mencoba menenangkan. Gini Pak, tadi
Ada setan pas kami lagi berburu burung di sana, di rumpun bambu ujung desa. Anto mencoba menjelaskan. Mendengar hal itu, Pak Imron hanya memasang muka datar, karena dia sudah sering mendengar hal tersebut dari beberapa warga desa lain yang pernah ditampakkan sosok penghuni rumpun bambu ujung desa. Ya udah, istighfar, nyebut, selalu ingat sama Tuhan. Kalian tenang diri dulu, perintah Pak Imran. Setelah Anto dan Fadlan sudah dianggap tenang, Pak Imran menaruhkan diri dengan dibantu warga lain untuk mengantar mereka berdua pulang. Ya udah, sekarang ayo saya antar pulang sekalian sama bapak-bapak ini. Saya juga mau muter pos ronda. Tapi inget ya, satu pesanku. Jangan digubris kalau ada yang gedor pintu sama jendela. Baca surat, istighfar, sama ngaji. Gak usah diladenin. Perintah Pak Imran yang dijawab anggukan dari Fadlan dan Anto. Singkat cerita, setelah mereka berdua sudah sampai di gang penghubung antara rumah Anto dan Fadlan, Pak Imran dan bapak-bapak yang lain pun pergi untuk melanjutkan ronda mereka malam itu. Fadlan dan Anto pun hanya diam. Tak ada yang dibicarakan, sampai mereka berpisah di jalan kecil yang memisahkan rumah mereka berdua. Setelah sampai di rumah, Fadlan pun mencuci muka dan membasuh rambutnya, berharap pikirannya menjadi lebih segar karena basuhan air di kepala. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat, Fadlan bergegas untuk merebahkan tubuhnya yang dirasa sangat lelah dan sakit semua. Jam menunjukkan 1:30 malam. Sudah waktunya untuk dia terlelap dan memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Lampu dimatikan, tubuh direbahkan dan direlekskan. Dia mencoba untuk tidur. Tak butuh waktu lama, dia kembali terbangun karena mendengar suara gedoran yang amat keras dari jendela kamarnya yang tertutup kain coklat tipis. Samar-samar dia melihat siluet sosok besar karena pancaran dari lampu depan rumahnya. Yap, karena memang kamarnya di paling depan sebelah kanan ruang tamu rumahnya. Sosok itu menggedor menggunakan kepalanya sehingga menimbulkan suara yang keras di tengah malam yang sepi dan gelap. Fadlan menutup muka dan badannya dengan sarung dan terus beristighfar. Tak lupa surat pendek dilafalkannya dalam hati, sambil terus menahan rasa takut dan keringat yang kembali membasahi badannya. Sosok di luar hanya tertawa puas, dan entah kenapa di luar rumahnya sangat ramai dengan suara tangisan, jeritan, dan suara seperti orang yang mengobrol. Sangat ramai dan berisik sekali. Namun anehnya tak ada orang di rumahnya yang terbangun karena suara ramai tersebut. Hanya Fadlan yang terjaga dan menahan ketakutannya. Dia tak mampu beranjak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang amat sangat luar biasa menimpanya. Terdengar lagi suara ketukan yang sangat keras dari jendela kamar dan pintu depannya, seakan rumahnya telah dikepung oleh sosok makhluk dari alam seberang. Begitu ramai dan berisik, seperti di tengah keramaian suatu acara. Malam yang tidak bisa dilupakan oleh Fadlan, karena dia terus terjaga oleh gangguan dari kumpulan makhluk tak kasat mata tersebut. Sampai terdengar suara azan subuh berkumandang dari segala penjuru musola di desanya. Barulah gangguan tersebut berhenti. Hanya terdengar senandung pujian kepada Tuhan Yang Esa dan sholawat Nabi dari semua musola. Barulah Fadlan bisa tenang dan membuka sarung yang menutupi mukanya. Entah kenapa matanya langsung memejam, seakan tenggelam ke alam mimpi yang sedari tadi diimpikannya. Tubuh dan otaknya langsung melemas, dan Fadlan tertidur dengan pulasnya. Hal yang sama juga dialami Anto. Ia mengetahui keesokannya setelah dia membaca pesan WhatsApp dari Anto tentang gangguan yang Anto alami semalam. Sekian dan terima kasih. Dan itu dia cerita mengenai Barongan Pring bagian kedua. Semoga kalian suka dengan ceritanya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga tentunya untuk akun Twitter @demozin yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah.
Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.